Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba memberikan satu contoh ya, analisa transaksi yang mempengaruhi aset, liabilities, dan equities itu seperti apa. Nah, contoh transaksi yang pertama adalah transaksi di mana pemilik modal memberikan modal awal pendirian suatu perusahaan sebesar 15.000 euro. Itu cash. Ya udah kita catat. Berarti ada plus 15.000 ya. 15.000 cash ya. Ya, karena ini yang berpengaruh akunnya cash, kemudian modal ya, share capital. Share capital 15.000 juga ya. Plus juga karena share capitalnya bertambah. Oke. Kemudian transaksi yang kedua. Ini nomor 1 ya. Nomor 2, pembelian equipment dan dibayarkan tunai atau cash. Equipmentnya apa? Peralatannya apa? Perusahaan ini membeli komputer ya untuk digunakan perusahaan melakukan jasa pengetikan. Ini ceritanya perusahaan pengetikan ya. Purchase komputer, pembelian komputer. Komputer itu masuknya equipment ya. Equipment. Oke. Equipment sebesar 7.000. Equipmentnya bertambah 7.000 ya. Ini kita pakai dolar aja ya. Jangan lupa satuannya, kalau tidak ada satuannya laporan keuangannya sama aja, tidak mengikuti asumsi unit monetary ya. Harus ada satuan uangnya. Kemudian dia bayar tadi cash ya, bukan hutang, dia bayarnya tunai. Ya sudah, berarti keluar 7.000. Seperti itu contohnya. Nah, jadi ketika kita total 15.000 dikurang 7.000, cashnya berarti sekarang ada 8.000. Kemudian equipmentnya ada 7.000. Kemudian modal dia ada 15.000. Nah, ini pasti balance ya. Ya kan? Ini kan 15.000 juga. Ini juga 15.000. Jadi nilai yang ada di sisi sini ya sama dengan nilai yang ada di sisi sebelah kiri. Sebelah kanan harus balance dengan yang sebelah kiri. Oke, saya akan memasukkan contoh lagi ya, transaksi yang kedua. Ini saya ingat dulu ya, 8.000, 7.000, 15.000. Oke, nanti akan saya tulis ulang. Kecil sekali. Oke. Saya hapus dulu. Transaksi selanjutnya. Ya, saya hapus dulu yang ini. Saya akan memberikan contoh transaksi pembelian supplies. Ya, supplies ini yang masuk kategori supplies bisa pembelian kertas ya, kertas, paper, kemudian pena, pensil, tinta printer ya, itu masuknya supplies. Oke, sudah. Oke, transaksi yang ketiga adalah saya catat dulu tadi masih sisa 8.000 ya. Kemudian pembelian supplies. Kemudian pembelian tadi equipment ya. Equipment. Ya,
Kemudian pembelian supplies-nya ini kita hutang ya. Kita beli kertas, hutang kepada toko kertas ya. Katakanlah hutangnya ini misalnya 1.600 ya. 1.600 beli supplier ya udah suppliesnya bertambah. Supplies itu bisa kertas, bisa pena tadi ya, atau tinta. Karena dia hutang, maka di sini muncul hutang ya, 1.600. Nah, di sini ada account payable ya. Account payable ya. Nah, sebesar 1.600. Dua-duanya plus karena account payable muncul dan aset supplies-nya muncul. Paham ya? Sebelumnya tadi ada kejadian apa? 8.000 tadi equipmentnya pembeliannya 7.000 ya. Komputernya tadi harganya 7.000. Kemudian ini 15.000. Ini tadi share capital ordinary. Share capital. Oke, nah jika kita jumlahkan, apakah jumlahnya sama? Ya, ini 8.000. Kemudian ini 1.600. Ini sambungan dari yang tadi ya, 8.000 ini. Kemudian ini 7.000, ini juga sambungan dari yang tadi. Kemudian sama dengan ya. Ini 1.600. Ya. Kemudian ini 15.000. Balance nilainya harus balance ya. 8, 1.600, 7.000, ini 16.600. Ini sama ya. 16.600. Nah, artinya kita memenuhi equation tadi ya. Transaksi kita dicatat dengan benar. Oke, saya kasih contoh yang lain ya. Oke, ini saya hapus dulu. Sekarang kita melakukan jasa pengetikan dan kita dibayar oleh orang yang memakai jasa kita tadi, dibayarnya cash. Oke, jadi kita revenue-nya bukan sales revenue ya, bukan pendapatan penjualan, tapi service revenue, yaitu pendapatan dari jasa ya, service revenue. Seperti apa? Nah, ini tidak akan saya hapus. Yang 8.000, 1.600, 7.000 yang di bawah ini tidak akan saya hapus, hanya akan saya pindahkan. Oke, ini saya pindahkan di sini. Ini sempit ya, ini saya geser karena muncul revenue ya. Sales revenue-nya tadi muncul. Ini share capital ya. Kemudian apa lagi yang berpengaruh ya? Revenue ya, return earning ya. Return earning yang terdiri dari revenue, expense, dan dividen. Nah, share capital, revenue, expense, dividen, account payable, kemudian ada aset-asetnya. Oke. Ini akan saya hapus ya. Oke. Nah, ketika kita melakukan satu jasa, karena ini perusahaan jasa, maka akan muncul revenue ya. Revenue-nya ini akan kita catat di sisi return earning ya, revenue. Posisi terakhir tadi adalah di sini ada 8.000. Ini jangan lupa dibikin mata uangnya ya. Kemudian ini 1.600. Terus di atas aja semuanya ya.
kemudian ini tadi ada 7.000, kemudian account payable-nya tadi 1.600, ini saya udah catat. Kemudian share capital-nya tadi 15.000. Nah, ini posisi terakhir. Oke, nah ketika ada yang melakukan jasa pengetikan, maka kita dapat revenue. Nah, revenue ini kita catat di sini. Ya, ini soal nomor 4 ya. Tadi nomor 1, 2, 3 tadi udah selesai sampai nomor 3 ya. Kita dapat revenue 1.200. Kemudian revenue jelas bertambah ya, pendapatan bertambah. Cashnya berkurang apa bertambah? Bertambah. Karena dia bayar tunai ya, 1.200. Nah, jika kita jumlahkan, jumlahnya ini balance. Apa tidak ya? Ini 9.200, ini 1.600, ini 7.000, otomatis balance ya. Ini 1.600, ini 15.000, ini 1.200. Ya, maka sisi sebelah sini sama ya, 17.800. Maka sudah dicatat di posisi yang benar. Oke, nah bagaimana jika kita muncul expense? Kita sudah muncul revenue ya. Sekarang bagaimana jika muncul expense? Oke. Saya akan buat bagaimana jika muncul expense. Oke. Sebentar. Ini jadi 9.200. Cukup ini yang saya ganti. Ya, ini posisi terakhirnya. Kemudian ini naik ke sini ya. 1.200. Oke. Sudah, ini posisi terakhir tadi nomor 4. Sekarang kita nomor 5. Kejadian ekonominya adalah pembelian jasa iklan. Jadi kita memasang iklan di radio bahwa kita punya jasa pengetikan skripsi misalnya ya. Dan itu kita pasang iklan. Nah, advertising expense, pengeluaran untuk jasa iklan. Advertising expense ini dicatat di sisi expense. Misalnya senilai 250. Ingat tadi kalau revenue itu menambahkan return earning, kalau expense mengurangi ya, maka mengurangi 250. Nah, kita membayar pihak pengiklanan ini hutang. Nah, kita punya hutang, berarti di account payable 250. Oke, ini kejadian nomor 5 ya. Jadi account payable bertambah 250 dan revenue-nya muncul 250. Kenapa ini minus? Karena expense itu mengurangi return earning ya. Yang saya bilang tadi, ini mengurangi, ini menambahkan. Ya, kalau dividen itu mengurangi karena dibagi. Ya, kemudian jika modal bertambah itu plus ya. Ini plus, ini plus, ini minus, ini minus. Oke, nah ini apakah ini balance? Balance ya, karena ini posisinya berkurang, ini posisinya bertambah. Sedangkan di sisi ini tidak ada terpengaruh apa-apa karena pembayarannya hutang. Oke, saya akan lanjut ke contoh transaksi yang selanjutnya. Misalnya jasa pengetikan lagi ya, service revenue lagi, pendapatan jasa, tapi dibayarnya piutang atau orang hutang ke kita. Jadi kita dapat revenue, misalnya katakanlah 3.500. Tapi revenue ini dibayarnya cash, nomor 6 ya, dibayarnya cash itu cuma sebesar 1.500. Sisanya hutang atau account receivable. Jadi ada muncul piutang, artinya orang itu hutang ke kita. Oke, saya akan tambahkan di sini. Ini tadi supplies ya. Supply 1.600, oke. Sorry. Oke.
Ini supply. Ini ini sebaiknya saya hapus dulu ya. Oke. Supplies tadi, terus di sini ada account receivable. Maaf ya, ada suara motor. Ya, ini tadi 1.600 dolar ya. Kemudian di sini karena dia hutang, ya maka muncul utang 2.000 ya. Ya, jadi jasa pengetikan tadi orangnya bayarnya 1.500-nya cash, 2.000-nya hutang, dibayarnya besok katanya. Jadi pencatatannya seperti ini ya. Jadi jika dihitung balance, kemudian selanjutnya misalnya pembayaran expense, misalnya muncul expense di sini expense ya. Expense kalau muncul minus ya, seperti ini. Minus misalnya expense buat 600 buat bayar sewa gedung, kemudian bayar gaji karyawan 900 ya, pengeluaran gaji karyawan, kemudian rent expense, layering expense, kemudian utilities expense buat beli bensin kendaraan 200. Semua ini boleh dicatat, digabung 1.700, berkurang cashnya 1.700. Nah, untuk membayar pengeluaran ya. Oke, kemudian transaksi yang ke-8 ya, 7, kemudian ini ke-8, misalnya pembayaran account payable. Account payable itu tadi ini ya, hutangnya kita. Nah, ini hutangnya kita ya, kita mau lunasi hutang kita. Kalau ini tadi account receivable, ini piutang, orang yang hutang ke kita. Oke, nah kita mau bayar hutang, ceritanya transaksinya seperti itu. Jadi kita akan mencatat misalnya bayarnya 250, ya udah account payable-nya berkurang 250 ya. Kemudian bayarnya kan pakai cash ya, udah cashnya berkurang 250. Cash itu bukan hanya uang yang ada di bank ya, tapi uang yang ada di kantor semua yang bentuknya cash. Di bank, di kantor semuanya cash namanya ya. Jadi bayar tunai, hutangnya 250. Transaksi yang 9, misalnya dia menerima cash on account ya. Jadi misalnya yang punya piutang itu account receivable, membayar tadi kan ada 2.000, nah itu dilunasi setengah atau seperempat, 1.600, dibayar 600, maka cashnya bertambah 600. Kemudian piutang orang yang punya hutang tadi berkurang 600. Kemudian transaksi yang terakhir, misalnya ada kejadian kita harus membayar dividen kepada pemilik saham. Oke, berarti dividen tadi nilainya berkurang ya. Dividen keluar misalnya sebesar 1.300, maka cash akan berkurang 1.300. Nah, yang perlu diingat adalah dividen ini nilainya pasti mengurangi ekuitas, expense pasti mengurangi, revenue pasti menambah, dan modal pasti menambah. Nah, ini sesuai ya. Menambah, berkurang. Kemudian jika dijumlahkan, maka yang sebelah kanan pasti sama ya dengan yang sebelah kiri, pasti sama dengan yang sebelah kanan. Nah, ini harus sama, harus balance. Nah, nanti akan ada latihan. Saya harus mengerjakan latihan. Nah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.